Saya yakin kalian pasti pernah mendengar tentang molekul bernama DNA atau asam deoksiribonukleat. Saya menulisnya untuk menghemat waktu. Tetapi saya rasa kamu sudah tahu bahwa DNA adalah unit dasar dari hereditas yang memuat kode informasi genetis seseorang. Yang akan saya lakukan dalam video ini adalah pengetahuan umum, pengetahuan populer yang membuatmu mengatakan, "Oh, yang membuat rambut saya hitam, atau mata saya biru, atau apapun itu adalah DNA." Yang mau saya lakukan di video ini adalah memberikanmu ide tentang bagaimana caranya DNA atau sebuah molekul mengkodekan seperti apa diri kita. Bagaimana informasinya disimpan dalam sejenis molekul, dan bagaimana caranya molekul tersebut berubah menjadi protein, enzim, organ tubuh, sel-sel otak, dan semua bagian tubuh lainnya yang menjadikan kita sebagai kita. Ini adalah DNA dalam tampilan komputer. Dan saya yakin banyak dari kalian sudah pernah mendengar tentang heliks ganda. Heliks ganda. Istilah heliks ganda diambil dari bentuk struktur DNA. Kamu bisa lihat ini heliks ganda. Kamu bisa melihat dua garis ini. Dan mereka saling melilit satu sama lain. Kamu lihat ini, salah satunya, dan ini yang lainnya melilit seperti itu. Dan mereka dihubungkan oleh seperti jembatan-jembatan antara dua heliks, dan mereka berputar di sekitar satu sama lain. Saya rasa kamu sudah dapat ide dasarnya. Jadi, heliks ganda menjelaskan struktur, bentuk dari DNA, dan menjadi dasar berbagai reaksi menarik, seperti bagaimana hereditas, seleksi alam, dan variasi terjadi. Lain kali, saya ingin membacakan kepada kalian makalah Watson dan Crick tentang heliks ganda, di mana pada dasarnya mereka membahas tentang temuan baru tersebut. Dan yang paling menarik adalah bahwa makalah tersebut hanya 1,5 halaman, meski termasuk dalam salah satu penemuan terpenting dalam sejarah. Sesuai dengan pandangan saya secara umum, bahwa jika kamu mempunyai satu hal yang penting, tidak butuh waktu lama untuk menceritakannya. Sekarang mari kita bahas bagaimana DNA membentuk protein yang menyebabkan kita sebagai kita. Di sini adalah gambar yang diperbesar dari grafik yang tadi saya perlihatkan, dan ini lengkap dengan heliks gandanya. Ini adalah sisi magenta. Dan jika kamu melepaskan lilitannya, jika kamu melepaskan satu sisi heliksnya, saya akan mendapatkan satu dari sisi magenta dari heliks, dan sisi lainnya adalah sisi hijau ini. Dan jika kamu memelintirnya kembali, kamu akan kembali pada gambar yang ini lagi. Ini adalah jembatan-jembatan penghubung dari heliks ganda. Ini adalah jembatan-jembatannya. Ini jembatannya. Nah, yang mengkodekan informasi adalah blok-blok yang membangun jembatan terbuat dari molekul yang berbeda-beda. Dan 4 molekul yang berbeda dalam DNA adalah adenin, tertulis pada bagian kecil ini. Saya mendapatkannya dari Wikipedia. Adenin letaknya di atas sini. Ini adalah struktur molekul dari adenin. Ia terhubung dengan gula di sini, ribosa. Saya tidak akan membahas deoksiribosa sekarang. Kemudian ada kelompok fosfat. Gula dan fosfat bersifat sebagai tulang punggung DNA. Saya tidak akan membahasnya secara mikrobiologis karena belum menjadi penting untuk mengetahui bagaimana DNA dapat membuat kita menjadi kita. Jadi sepanjang tulang punggungnya yang identik, kita akan membahasnya. Mereka mempunyai arah yang berbeda-beda. Disebut dengan istilah antiparalel, jadi mereka melabeli ujung-ujungnya. Saya tidak akan membahasnya secara detail, tapi yang terpenting adalah basa-basa ini. Ada adenin, kemudian adenin berpasangan dengan timin. Adenin berpasangan dengan timin. Dan kamu bisa melihatnya di atas sini. Jika ada molekul adenin di sini dan basa adenin di sini, ia akan berpasangan dengan timin. Dan ini disebut pasangan basa. Adenin dan timin saling berpasangan. Jika kamu mempunyai timin, ia akan berpasangan dengan adenin. Kemudian kamu mempunyai guanin yang berpasangan dengan sitosin. Guanin dengan sitosin. Dan kamu harus mengetahui nama-nama di sini. Jika kamu terlibat diskusi mengenai DNA, keempat nama ini akan menjadi pengetahuan yang diharapkan untuk dimiliki.
Tetapi nama dan struktur molekulnya belum penting untuk saat ini. Yang penting adalah fakta bahwa DNA memiliki 4 jenis molekul yang berperan mengkodekan informasi. Jadi, kamu bisa melihat salah satu untaiannya dalam cara yang disederhanakan. Kamu dapat melihatnya sebagai yang ini jika mempunyai adenin, kemudian sitosin, maka ia akan mempunyai guanin. Itu adalah guanin dalam warna ungu. Kemudian, timin, bukan guanin. Jadi ia punya timin dengan warna ungu. Lalu yang biru ini bernama guanin. Untaian ini mengkodekan A, C, T, G. Dan jika kita ingin mengkodekan sisi lain dari untaiannya, kita dapat, saya tidak perlu melihat ke sini, hanya perlu melihat pinggirnya. Adenin akan berpasangan dengan timin. Sitosin berpasangan dengan guanin. Timin dengan adenin. Dan guanin dengan sitosin. Mereka adalah untaian yang saling mengimbangi. Jika kamu memikirkannya, mereka mengkodekan hal yang sama. Jika kamu punya salah satu, maka kamu punya informasi untuk yang lainnya. Sekarang pada DNA kita, DNA manusia, kamu mungkin bertanya, apa hubungannya 4 molekul ini dengan saya? Bagaimana 4 molekul itu akhirnya membentuk saya atau organisme yang kompleks? Dan jawabannya adalah genom manusia mempunyai 3 miliar pasangan basa ini. 3 miliar pasangan basa. Dan itu hanya ada pada setengah kromosommu. Saya akan menjelaskan pada video ini atau berikutnya. Dikatakan pasangan basa hanya ada pada setengah kromosom yang kita miliki. Karena kromosom juga berpasangan. Kamu punya sepasang untuk setiap kromosom. Saya akan membicarakannya dengan detail nanti. Mungkin ada orang yang merasa hanya perlu 3 miliar pasangan basa untuk mendeskripsikan saya. Dan sebagian lainnya merasa, wow, diperlukan 3 miliar pasangan basa untuk mendeskripsikan saya. Saya dulu tidak pernah menyangka serumit ini, jadi tergantung dari sudut pandangmu. Ketika kamu mengambil 3 miliar pasangan basa tersebut, kamu sebenarnya telah mengkodekan semua informasi yang diperlukan untuk membuat manusia. Dan ternyata, banyak primata yang memiliki pasangan basa yang mirip dengan manusia. Dan ternyata hal yang menakjubkan adalah cacing atau lalat buah juga mempunyai jumlah pasangan basa yang banyak. Mungkin saya akan membuat video khusus untuk perbandingan biologis. Lalu bagaimana pasangan basa ini menjadi protein? Pasangan basa adalah informasi. Kamu dapat melihatnya seperti angka 1 dan 0 pada bahasa komputer, tapi untuk kasus ini tidak hanya 1 dan 0 karena mereka mempunyai 4 macam nilai. Mereka dapat menjadi A, T, C atau G, jadi seperti 0, 1, 2, dan 3. Tapi saya tidak akan membahasnya sekarang. Jadi bagaimana mereka mengkode informasi? Jadi ketika DNA menyalin sesuatu, itu proses yang disebut dengan penyalinan. Dan saya akan menyederhanakannya. Yang penting kamu menangkap inti bagaimana DNA mengkodekan protein. Ketika proses penyalinan sedang berjalan, kedua untaian ini berpisah. Dan salah satu untaiannya, saya akan menggunakan satu, anggap saja seperti ini. Dan saya akan menggunakan satu warna. A, T, G, G, A, C, G, saya hanya mengarang. T, A, anggaplah untaian tersebut adalah untaian yang berpisah. Yang terjadi adalah untaiannya menyalin. Saya tidak akan bilang diri sendiri. Ada kelompok enzim, protein, dan reaksi kimia yang akan terjadi. Tetapi DNA ini merekam mRNA penyeimbangnya. Dan mRNA, saya akan memperkenalkan RNA. RNA adalah asam ribonukleat. Jadi, secara harafiah, ia tidak mengalami dioksi. Kamu bisa bilang ia telah mendapatkan oksinya, dan ia adalah asam ribonukleat, tetapi ia sangat mirip dengan DNA. Ia dikodekan dengan cara yang sama. Perbedaannya adalah, daripada timin, terdapat urasil. Jadi, pada tempat yang biasanya terdapat timin, kamu mengharapkan T, namun sekarang T-nya menjadi U. Sebagai contoh, jika ini adalah untaian DNA, maka mRNA pada untaian RNA yang menjadi kurir akan dibuat seimbang dengan ini. Jadi akan dibangun, mari kita lihat,
Dengan A, kamu biasanya memiliki timin ketika membicarakan DNA, tapi ini adalah RNA. Jadi ada urasil, adenin, sitosin, urasil, kemudian kita punya guanin, sitosin, adenin, dan urasil. Ini adalah untaian mRNA-nya. Dan semua ini terjadi di dalam inti sel-sel tubuh, nukleus dalam sel tubuhmu. Saya akan menyiapkan seri video mengenai struktur dari sel-sel kita. Banyak dari kita yang sudah tahu bahwa saya akan membahas tentang organisme eukariotik dan prokariotik nanti. Namun pada sebagian besar organisme kompleks, mereka punya inti sel di mana terdapat kromosom yang berisikan seluruh DNA kita. Jadi, mRNA ini melepaskan diri dari DNA yang menyalinnya. Kemudian, ia meninggalkan inti untuk pergi ke struktur yang bernama ribosom. Saya terlalu menyederhanakannya, tetapi intinya pada ribosom, mRNA ini diterjemahkan menjadi protein. Jadi, mari saya lakukan ini. Anggap ini adalah mRNA. Ia disalin dari DNA. Saya akan menyingkirkan DNA-nya dulu. Saya telah menyingkirkan DNA-nya. Ini adalah mRNA yang disalin dari DNA. Kemudian ada juga yang disebut tRNA atau transfer RNA. tRNA adalah, ini yang menarik. Jadi mungkin kamu tahu bahwa tubuh kita terbuat dari protein. Dan bahan dasar pembangun protein adalah asam amino. Dan untuk kamu yang suka mengangkat beban, pasti kamu pernah melihat iklan suplemen asam amino dan semacamnya. Dan asam amino juga memproduksi protein. Asam amino. Anak saya alergi protein susu. Maka kami harus menyediakan racikan asam amino murni protein susu yang telah dipecah-pecah. Jadi, protein adalah sebenarnya rangkaian dari asam amino ini. Biasanya ia membuat rangkaian yang cukup panjang. Kita akan melihat struktur protein dalam waktu dekat agar kamu mengerti idenya. Ini adalah rangkaian panjang dari asam amino. Dan sebenarnya asam amino terbagi menjadi 20 jenis. 20 asam amino yang berbeda adalah struktur dari protein kita. 20 asam amino. Asam amino. Lalu bagaimana ini mengkodekan 20 asam amino? Saya hanya bisa menaruh 4 hal yang berbeda dalam keranjang ini. Kamu bisa melihat caranya di video kombinatoris atau probabilitas dan kombinatoris, kemudian berpendapat ada 4 cara untuk mencapai basa-basa ini. Ada 4 basa yang berbeda yang bisa masuk ke sini. Antara adenin, guanin, sitosin, atau tergantung sedang membahas DNA atau RNA, urasil, atau timin. Bagaimana kita bisa menambah jumlah kombinasinya? Berapa banyak kombinasi yang kita dapat? Kita punya 4 kemungkinan di sini dan 4 di sini. Jadi, kita punya 16 kemungkinan. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup untuk mengkodekan salah satu dari 20 asam amino dan berkata, "Hey, ini sudah cukup untuk mengkodekan asam amino nomor 5." Dan kita akan membahas nama-nama asam amino ini nanti. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memakai 3 basa. 3 dari mereka berarti 4 dikali 4 dikali 4 kemungkinan di sini sama dengan 64 kombinasi yang berbeda. Ada 64 macam kombinasi atau permutasi dari UAC ini. Jadi, jika kita memiliki 3 basa ini, kita sudah dapat mengkodekan asam amino. Bahkan, sudah berlebihan. Karena kita mempunyai 64 kombinasi di sini, sementara hanya ada 20 asam amino. Maka kita mempunyai kelebihan kombinasi untuk asam amino yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita dapat berkata, anggap saja mungkin ini bukan kode yang benar, tapi UAC, saya akan mencari tahu, kode ini adalah untuk asam amino nomor 1. Dan jika U, A, atau AAU, ini adalah kode untuk asam amino nomor 2. Dan jika saya punya, kamu tahu yang saya maksud bukan? Jika saya punya GGG, mungkin ini kode untuk asam amino nomor 10. Dan ketika kurir RNA ini meninggalkan inti, ia pergi ke ribosom, dan pada ribosom, kita akan melihat pada diagramnya nanti, pada ribosom, saya akan mengambil molekul mRNA yang sama,
Dan ini lebih panjang daripada yang akan saya tunjukkan padamu. Ini adalah fraksi dari molekul mRNA. Jika saya mengambil molekul mRNA, mereka berfungsi sebagai contoh untuk molekul tRNA. Dan molekul tRNA adalah molekul yang tersambung dengan mereka hampir seperti truk untuk asam amino. Anggaplah saya mempunyai beberapa asam amino di sini. Saya punya asam amino seperti ini. Dan saya punya satu lagi yang seperti ini. Mereka akan tersambung dengan molekul tRNA. Jadi, anggap saja molekul tRNA ini adalah sudah tersambung dengan molekul tRNA yang mempunyai kode A. Saya akan menulisnya dengan warna yang lebih gelap. Memiliki kode A, U, G. Yang satu ini memiliki kode G, A, C. Apa yang akan terjadi jika kamu berada di dalam ribosom? Situasinya pasti kompleks. Padahal yang terjadi tidak terlalu luar biasa. tRNA ini ingin bergabung dengan bagian mRNA yang ini. Mengapa? Karena adenin melekat dengan urasil, urasil melekat dengan adenin, dan guanin melekat dengan sitosin. Maka ia akan tertarik ke atas sini, tertarik ke atas sebelah sini, dan sebenarnya saya tidak tahu apakah saya dapat memutarnya. Ia akan tertarik ke sini untuk melekat ke molekul mRNA. Ini adalah tRNA, ini adalah mRNA. Nama-namanya tidak terlalu penting. Saya hanya ingin memberikanmu ide tentang bagaimana protein dibuat. Ini adalah asam amino. Mari kita panggil ini asam amino 1, asam amino 5, dan asam amino 20. Ia akan tertarik ke atas seperti ini. Guaninnya melekat dengan sitosin. Dan jika kamu sudah menonton video kimia, sebenarnya hidrogenlah yang membuat pasangan basa. Adenin melekat ke urasil, kemudian sitosin ke guanin, dan seterusnya. Setelah mereka semua tertarik ke atas, mari saya lakukan ini. Setelah mereka semua tertarik ke atas, ini adalah molekul mRNA-nya. Saya tidak akan menggambarkannya secara spesifik. tRNA kecil ini tertarik ke atas, ke sebelahnya, dan masing-masing membawa beban. Yang pertama membawa beban asam amino ini, yang kedua membawa beban asam amino ini, dan seterusnya. Prosesnya mungkin akan berjalan terus, dan ada asam amino berwarna hijau di sini. Mereka tidak mempunyai warna seperti ini. Ini hanya untuk menyederhanakan saja. Kemudian asam aminonya akan menyatu ketika mereka didekatkan satu sama lain. Hal itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ketika ribosom menjalankan tugasnya, dan ada enzim-enzim yang memfasilitasi prosesnya. Tapi saat mereka saling terikat, maka tRNA-nya memisahkan diri, dan kamu punya rangkaian asam amino ini. Kemudian rangkaian asam aminonya akan mulai melipat melingkar hingga mereka punya ini, dan ini menakjubkan. Maksud saya, orang-orang menghabiskan hidupnya untuk meneliti bagaimana protein melipat diri. Disitulah mereka mendapatkan sifat struktural protein. Jadi bukan hanya rangkaian asam amino saja, tapi bagaimana asam amino melipat. Sekalinya kamu melipat mereka akan membentuk pola ultra kompleks berdasarkan asam amino apa tertarik oleh asam amino apa dibentuk-bentuk 3 dimensi yang rumit ini. Saya mendapatkan beberapa gambar asam amino dari Wikipedia, dan hubungan ini dengan DNA ini adalah insulin. Ia adalah kunci kemampuan kita untuk memproses glukosa dalam tubuh kita. Ini adalah insulin, ia adalah hormon. Kadang kamu mendengar seseorang membicarakan sistem kekebalan tubuh, atau kadang sistem endokrin dan hormon. Kadang-kadang juga sistem pencernaan. Ini adalah hemoglobin, yang berfungsi sebagai membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tapi semuanya adalah protein, dan lipatan-lipatan kecil ini adalah amino kecil. Maksud saya titik-titik kecil asam amino. Beberapa dari ini adalah sejumlah rangkaian asam amino yang bentuknya saling melengkapi, seperti puzzle yang besar. Tapi sebagian dari mereka hanyalah rangkaian asam amino yang terpisah. Seperti insulin di sini, asam aminonya berjumlah 50. Dan begitu rangkaiannya terbentuk, mereka berkumpul bersama dan menjadi gumpalan kecil ini. Tapi bentuk gumpalannya sangat penting untuk menentukan efektivitas insulin dalam tubuh. Tapi yang di sini adalah 50, kurang lebih 50 asam amino. Asam amino.
Ini adalah imunoglobulin G, bagian dari sistem kekebalan, mempunyai sekitar 1500 asam amino. Jadi, berapa banyak DNA atau pasangan basa yang diperlukan untuk mengkodekan ini? Berarti 3 kali lipat lebih banyak, betul? Karena kamu harus mempunyai 3 pasangan basa untuk mengkodekan satu asam amino. Dan 3 pasangan basa ini disebut kodon. Karena mengkodekan asam amino, 3 pasang basa membentuk satu kodon. Jadi, jika kamu punya 50 asam amino untuk membentuk insulin, berarti kamu harus mempunyai 50 kodon, yang berarti kamu harus mempunyai 150 basa. Atau 150 A, G, dan T. Jika kamu mempunyai 1500 asam amino, berarti kamu akan mempunyai 1500 kodon, yang berarti kamu akan mempunyai sekitar 4500 pasangan basa untuk mengkodekan ini. Sekarang, ada beberapa hal yang kadang membingungkan. Maka, saya membedah hingga level terkecil dari DNA di sini. Level di mana saya sedang menunjuk RNA di sana, tapi ini adalah level terkecil dari DNA. Level di mana pengkodean informasi terjadi. Tapi, apa hubungannya dengan gen dan kromosom yang kamu bahas dalam topik lain? Anggaplah 150 pasangan basa yang mengkodekan insulin membentuk satu gen. Dan 4500 pasangan basa ini membentuk satu gen lainnya. Semua gen ini tidak membentuk protein, tapi semua protein terbentuk dari gen. Anggaplah saya mempunyai A, G, kemudian turun, dan kamu akan mendapatkan T, C, dan C lagi. Anggap saya mempunyai 4500 dari ini. Ini bisa mengkodekan sebuah protein. Ini bisa mengkodekan protein atau informasi tentang bagian DNA, mana saja yang sebaiknya dikodekan atau tidak. Dan bagaimana semua DNA bersikap, semua menjadi sangat kompleks. Sementara bagian DNA yang ini disebut gen. Ini disebut gen, dan gen bisa mempunyai sekian ratus hingga sekian ribu pasangan basa. Gen adalah bagian dari kromosom yang mengkodekan protein tertentu atau mempunyai tujuan tertentu. Ada beberapa macam gen. Ini adalah penyederhanaan saja. Anggaplah ini adalah gen untuk insulin. Sekarang ada berbagai macam manfaat pengkodean insulin. Dan saya sedikit keluar jalur. Mungkin seharusnya tidak terlalu membahas insulin secara spesifik. Yang jelas, ia mengkodekan protein. Tetapi pengkodeannya dapat dilakukan dalam berbagai cara. Mungkin bukan T di sini, melainkan C. Ia tetap mengkodekan protein yang sama. Ia tidak berubah banyak, hanya membuat proteinnya bersifat sedikit berbeda. Ini hanyalah sedikit varian. Nah, setiap varian dari gen ini disebut alel. Ini adalah varian spesifik dari gen. Sekarang, jika kamu mengambil rangkaian DNA ini dan rangkaian yang ini adalah satu pasangan basa. Ini nampaknya satu basa. Ini juga satu basa lainnya. Mungkin ini adalah adenin dan ini seharusnya timin yang berwarna hijau di sini. Ini adalah adenin dan ini adalah timin. Dan ini adalah guanin. Maka yang ini adalah sitosin. Ini hanyalah sebuah bagian yang sangat kecil. Jika saya jauhkan gambarnya, dan katakanlah kita mempunyai rangkaian DNA yang besar, di mana titik-titik kecil ini adalah pasangan basa. Mungkin bagian ini mengkodekan gen 1. Gen 1, ada beberapa hal yang belum kita ketahui sepenuhnya. Mudah-mudahan saya bisa dimengerti. Hanya dengan diskusi sederhana mengenai DNA, kita sudah maju ke tahap di mana sebagian halnya belum kita ketahui. Karena pembahasan DNA sangatlah kompleks dan ada struktur yang mengumpan balik, serta gen-gen tertentu yang menentukan apakah sebaiknya kita mengkodekan gen LAN atau tidak, dan kapan pengkodean terjadi sangatlah kompleks. Jadi ada bagian besar dari DNA yang kita belum mengerti kegiatannya, tapi mungkin kita punya bagian lain di sini yang mengkodekan gen 2, mungkin gen
gen 2 sedikit lebih panjang, mungkin ia mempunyai 1000 pasangan basa. Ketika kamu mengambil ini semua dan mengubahnya menjadi... Lalu, ia melilitkan dirinya sendiri seperti ini. Jadi, ia akan melilitkan dirinya sendiri seperti ini dan melakukan hal-hal gila. Ingat, ia akan menyatukan dirinya dan terlihat seperti ini. Kemudian, kamu akan mendapatkan kromosom. Dan untuk mengerti seberapa besar kromosom dibandingkan pasangan basa yang sebenarnya, kromosom nomor 1 dalam genom manusia, kita memiliki 23 pasang. Jika kamu melihatnya dari dalam inti, anggaplah ini adalah inti dan ini adalah inti selnya. Sel berukuran jauh lebih besar dari yang saya gambarkan, tapi kita punya 23 pasang kromosom. Saya tidak akan menggambar semuanya. Kamu sebenarnya dapat melihat kromosom pada mikroskop yang tidak terlalu mahal. Kita telah mencapai skala yang kita tuju. Tapi kromosom yang terbesar, kromosom nomor 1 dari manusia, memuat banyak sekali informasi. Ia memiliki sekitar 220 juta pasangan basa. Kadang orang menggunakan istilah kromosom, genetis, gen, dan pasangan basa secara bergantian. Namun, kita perlu mengerti dulu perbandingan skala dari semuanya. Kromosom ini adalah rangkaian DNA yang sangat panjang, yang telah dikonfigurasi dan dibungkus terdiri dari 220 juta pasangan basa. Jadi, elemen sebenarnya yang mengkodekan informasi berskala jauh lebih kecil dibandingkan kromosom. Tapi sekarang kita telah sedikit mengerti, dan saya ingin melihat ini sekali lagi, karena ini sangat mengagumkan. Ketika kamu mengambil kombinasi-kombinasi kecil dari asam amino, kamu bisa membentuk struktur-struktur yang sangat rumit, di mana kita masih mencoba mengerti bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan mengatur kegiatan biologis kita. Dan yang lebih menakjubkan lagi dari skema ini adalah bahwa DNA, mRNA, dan tRNA berlaku untuk semua makhluk hidup di planet kita. Jadi, kita berbagi mekanisme yang sama dengan seluruh makhluk hidup. Saya dan tanaman ini, kami berbagi akar yang sama, yaitu kita sama-sama memiliki DNA. Walaupun saya terlihat sangat berbeda dengan kecoa yang saya tidak suka, tapi kami berbagi akar DNA yang sama. Pengkodean protein yang sama, hal yang akan dijumpai pada semua makhluk hidup. Hal tersebut menakjubkan bagi saya. Dan yang lebih menakjubkan lagi, semua bentuk yang kompleks ini dibentuk oleh DNA. Dan ini bukan hanya tebakan, ini sudah diobservasi. Ini adalah struktur yang menakjubkan. Walau hanya terdiri dari 20 asam amino, kamu bisa saja memberikan istilah Legos untuk asam aminonya, kemudian kamu gabungkan Legosnya, dan interaksi kimiawinya akan membentuk struktur-struktur yang menakjubkan. Jadi, sekarang kita tahu sedikit tentang DNA dan bagaimana ia dikodekan menjadi protein. Kita dapat melompat ke belakang sedikit untuk membahas bagaimana variasi diperkenalkan dalam sebuah populasi.